Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah kayak gitu kan, kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Pol Airut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini, memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini? Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar
atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih, karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya banyak pasir, untuk menutup itu setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya, dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan. Saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat, karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak.